Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Saudara-saudara wanita kom Ibu Jemaat Gemim Saitun Karombasan Danau Tanak Weru dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Kita bersyukur tentunya dalam penyertaan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini di tengah situasi dunia yang dikatakan semakin sulit ya bagi kita, tetapi saya yakin percaya kita selaku orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan, terlebih nafas kehidupan, sehingga kita semua boleh ada sampai saat ini kurang lebih sudah 4 kali ya kita beribadah di rumah saja, dan saya sangat percaya rumahku adalah istanaku. Dan kita bersyukur untuk semuanya, untuk setiap kebaikan Allah yang tetap terus teralami dalam kehidupan kita. Dan lebih daripada itu kita bersyukur di saat ini kita kembali beribadah bersama wanita kom Ibu Aras Jemaat Gemim Saitun Karombasan Danau Tanak Weru. Dan untuk kesempatan berbahagia di saat ini ibadah nantinya akan dipimpin yang terkasih oleh Ibu Guru Agama Yunita Mamuaya Kilala Sarjana Teologi. Dengan Kasidi, silakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah kita di sore hari ini kita akan segera mulaikan, yaitu ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Saitun Karombasan Danau Tanak Weru pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Panggilan beribadah diundang berdiri. Kita melakukan NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Ibadah dihabiskan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-18. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Persatuan di dalam Tuhan.
silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita melakukan salah dan dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di tengah kami masih diliputi oleh berbagai pergumulan, persoalan, tantangan, ketika sudah hampir 4 bulan ini Tuhan, kami menghadapi satu pergumulan yang telah melanda dunia, bahkan kehidupan kami. Tetapi semangat untuk terus melakukan tanggung jawab dalam iman sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu diberi kekuatan, tetapi juga kami diberi kemampuan dalam menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan ini. Sehingga kami pun bersyukur karena dalam program pelayanan yang dilaksanakan di tengah persekutuan wanita kaum ibu Aras Jemaat, Komisi Wanita Kaum Ibu berupaya dalam tanggung jawab pelayanan boleh melaksanakan ibadah yang dilaksanakan 2 minggu sekali dan 2 kali dalam 1 bulan, dan sudah keempat kali ini pelaksanaan ibadah walaupun masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Tetapi kehadiran Tuhan Allah bagi kami sebagai wanita kaum ibu dalam semangat untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai ibu-ibu Tuhan, maka kami pun percaya ini adalah kesempatan yang terindah lagi bagi kami boleh memuliakan nama Tuhan. Lihatlah kami Bapa, tanggung jawab iman yang Tuhan beri dalam kehidupan ini, walaupun memang secara sadar kami harus menyadari bahwa dosa, kesalahan dalam tanggung jawab yang Tuhan beri, kadangkala kami belum melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, yang disebut sebagai ibu-ibu Tuhan, bagaimana kami harus berupaya dalam kehidupan bersama bagi suami, anak-anak, cucu, keluarga kami. Biarlah kami senantiasa lebih lagi pada satu tanggung jawab yang benar, untuk memantapkan lagi komitmen iman kami dalam kehidupan keluarga rumah tangga, tapi juga saat Engkau beri kami dalam tanggung jawab pelayanan, keikutsertaan kami untuk boleh beribadah bersama, adalah merupakan satu tanggung jawab yang mulia, kudus, dan suci. Itu menjadi bagian bagi kami pada sore ini. Karena itu, ampuni kami Bapa, jika kami telah melakukan salah dan dosa dalam kehidupan ini. Baharui kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk terus berupaya melakukan yang terbaik dalam hidup dan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kami. Sayangi dan kasihani kami Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. NNBT nomor 9, ku akan selalu bersyukur. Yang menanggung semua dosaku.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memahami bersama bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dalam persekutuan ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa kehidupan ini karena kami selalu meyakini bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Saat kami boleh menyatakan komitmen iman kami sebagai umat-Mu, sebagai ibu-ibu yang Tuhan beri tanggung jawab dalam pekerjaan bahkan pelayanan yang ada. Dalam pengakuan yang tulus kami menyadari dosa dan kesalahan, sehingga kami dibaharui dalam kehidupan ini. Sehingga kerinduan kami dalam kehidupan yang dijalani adalah bagaimana kami mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di dalamnya sambil kami hendak belajar lagi dari bagian firman Tuhan yang akan terus memberi semangat iman kepada kami di saat kami menjadi lemah dan tak berdaya karena situasi keadaan dunia yang memberi kekhawatiran dalam kehidupan kami. Tetapi saat kami disegarkan lagi dengan firman Tuhan, maka semangat untuk terus berjuang dalam tanggung jawab iman ini akan terus menjadi bagian bagi kami dalam kehidupan yang kami jalani. Ya Tuhan, hadirlah Engkau dalam persekutuan wanita kaum ibu aras jemaat yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Rumah menjadi rumah doa bagi kami duduk dalam sehidangan dengan firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa, berfirmanlah Engkau. Kami semua sedia mendengarkan firman-Mu yang suci kudus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bersama bagian pembacaan Alkitab kita, yaitu perenungan kita di minggu berjalan ini dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Tapi pada kesempatan ibadah wanita kaum ibu ini, saya hanya mengambil bagian Alkitab dalam ayatnya yang ke-14, 15 dan 16. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19, tapi bacaan kita diambil dalam ayat 14, 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wanita kaum ibu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 22. Baik yang ada bersama dalam persekutuan di rumah Tuhan ini, Komisi Wanita Kaum Ibu, tetapi juga ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing.
telah diungkapkan lagi bagi kita bahwa program pelayanan wanita kaum ibu aras jemaat, walaupun dalam situasi karena pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat dari Komisi Wanita Kaum Ibu untuk memperjuangkan tugas pelayanan dalam tanggung jawab yang dilaksanakan di tahun pelayanan 2020 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang disiapkan bagi kita semua dalam penghayatan yaitu hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Nah, tema ini tentu memberikan satu pemahaman dalam kehidupan kita. Ya. Tema yang sangat indah yang disiapkan menjadi perenungan bersama. Siapa yang dimaksud dengan mereka yang bekerja keras? Apalagi dikatakan di sini bekerja untuk kebaikan. Jawabannya pasti akan bermacam-macam yang akan kita sampaikan, tergantung pada konteks seperti apa. Ya, mungkin dapat dikatakan misalnya dalam konteks keluarga. Yang bekerja keras tentu kita akan mengatakan mereka adalah orang tua. Dan mungkin juga kalau kita mau mengungkapkan itu di sekolah, ya yang pasti guru-guru yang memberikan hal yang baik. Ya, karena pengalaman-pengalaman saya baca dalam FB, banyak mama-mama yang sampai bilang begini, susah kok jadi guru. Ya, baru 2 bulan, 3 bulan mengambil waktu untuk mengajarkan anak itu memang lelah kote. Ya, seperti itu. Kemudian dalam pelayanan, bagaimana tugas pelayanan yang diberikan di tengah-tengah persekutuan. Apalagi tentu kalau dalam aras jemaat, mereka yang dipercayakan baik itu pendeta, guru agama, penatua syamas, dan kemudian dalam persekutuan komisi. Ya, saat ini dalam program Komisi Wanita Kaum Ibu, ya tentu mereka yang bekerja keras untuk betul-betul program pelayanan itu, dorang bilang tidak hanya jalan di tempat, ya, tetapi maju dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, akan tetap berupaya bekerja dengan giat, bekerja dengan tulus, bukan karena mau cari muka, mau cari nama, tetapi bekerja dengan maksud tujuan kebaikan dan keselamatan jiwa bagi banyak orang. Nah, saat ini dunia, negeri dan daerah kita memang dilanda pandemi coronavirus atau COVID-19. Ya, banyak orang yang bekerja di dalamnya, berupaya berada di garda terdepan. Bagaimana mereka memberi kehidupan yang ada. Luar biasa pengorbanan yang diberikan oleh mereka yang bekerja keras untuk membawa kehidupan orang-orang yang sudah ada dalam satu suasana situasi, sudah ada terjangkit dengan virus corona ini, yang pada akhirnya harus dirawat dan ada upaya-upaya oleh para medis agar supaya orang-orang itu boleh diberi penanganan-penanganan yang benar. Dan itu adalah bekerja keras. Bagaimana mereka berupaya. Demikian pun sebagai orang yang sehat, wajib mematuhi protokol kesehatan agar kita tidak terjangkit dengan virus tersebut, apalagi bagaimana kita menjaga diri kita. Ya, selalu jaga bilang, keluar rumah harus yang perlu-perlu saja.
Nah, sekarang ini new normal ini memberikan kita satu hikmat untuk berupaya bagaimana kita menyikapi keadaan, situasi kehidupan kita supaya betul-betul diri kita, keluarga kita, ya, di rumah di mana kita berdiam dalam tanggung jawab yang ada, ya kita terhindar dari virus corona ini yang orang bilang virus yang paling kecil tetapi luar biasa dampak yang kita lihat. Ya, karena itu tentu ini memberikan satu tanggung jawab bagi kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi ini adalah memang menjadi bagian yang akan terus memperjuangkan kehidupan ini supaya kita tidak lemah, tidak goyah dengan situasi yang kita hadapi. Penderitaan apapun, yang ada orang yang suka menderita. Tidak ada orang yang ingin dalam kehidupannya mengalami penderitaan. Tetapi ketika itu harus kita hadapi, yang pasti kita harus terima itu dalam kehidupan yang ada. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita dalam bagian Alkitab yang kita baca dalam 1 Petrus 4. Ya, sebenarnya pembacaan ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-19 ini. Memang ada dua perikop pembacaan, yaitu hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Kita memahami bacaan ini maka akan kita dapati bahwa situasi kehidupan orang-orang Kristen secara khusus pada abad pertama, bagian firman yang diberikan bagi kita di minggu berjalan ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar, baik itu kalau kita baca dalam pasalnya yang pertama, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, di Asia Kecil, di Bitinia. Mengapa saudara-saudara Rasul Petrus perlu menuliskan surat ini dalam rangka untuk memberi penguatan iman, memberi keyakinan, memberi kepercayaan kepada orang-orang yang ada pada abad pertama pada waktu itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang Kristen pada abad pertama itu sedang menghadapi kesukaran yang sangat besar. Ya, menghadapi kesukaran yang sangat besar. Ada penganiayaan yang luar biasa, baik yang dilakukan oleh pemerintah Romawi yang pada masa itu dibawa kepemimpinan Kaisar Nero. Ya, orang bilang kaisar yang sangat kejam, kaisar yang sangat jahat, sampai-sampai orang tuanya tidak ada yang mau kasih nama DP anak Nero. Ya mungkin itu adab marpa, minta maaf Pak, anjing yang dorong kasih nama yang dorong anggap dia jahat. Ya, kaisar yang sangat kejam. Karena keadaan pada waktu itu orang-orang Kristen pada abad pertama memang betul-betul mengalami tekanan-tekanan kehidupan. Ya, mereka disuruh ketika dalam keyakinan iman kepada Allah, menyembah Allah, tapi pada pihak pemerintah menekan mereka untuk menyembah kepada kaisar yang bertolak belakang dari apa yang menjadi kepercayaan mereka. Tapi ketika mereka tidak melakukan, maka mereka akan mengalami kematian. Tetapi juga mereka mengalami penolakan-penolakan dari saudara-saudara mereka, teman, sahabat, oleh karena iman yang mereka miliki kepada Yesus Kristus. Karena banyaknya penganiayaan yang dihadapi, yang diterima waktu itu, maka tidak sedikit iman umat pada masa itu makin mundur, goyah dalam kehidupan yang ada.
Karena memang ditekan, penekanan yang luar biasa ya yang mereka terima. Dan menyaksikan melihat situasi dan keadaan itu, makanya Rasul Petrus dia menuliskan surat ini untuk mengingatkan mereka, tapi juga secara terus terang bagaimana mereka harus berupaya terus menerus untuk senantiasa mau menjelaskan tentang bagaimana kekayaan iman Kristen. Bukan hanya diingatkan untuk tetap bertekun, untuk punya iman yang kokoh kepada Tuhan, meskipun ada penganiayaan, tapi juga mereka harus hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Roh Tuhan. Ya, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi dikatakan dalam bagian ini, kata nista, itu dapat disamakan menderita, yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Yaitu menderita karena nama Kristus. Menderita karena mempertahankan keyakinan kepada Dia yang diimani dalam kehidupan yang ada. Karena iman kepada Tuhan betul-betul menjadi komitmen dalam tanggung jawab apapun yang dialami, sekalipun dikatakan tekanan itu sangat luar biasa. Ya? Sebaliknya, memberikan semangat kepada mereka karena dikatakan kepada umat pada masa itu mempertahankan keyakinan kepada Tuhan itu akan senantiasa diberkati dalam kehidupan yang ada. Nah, karena itu tentu dalam bagian-bagian Alkitab ini janganlah kita menjadi seperti apa yang diungkapkan dalam ayatnya yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita karena pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya, dalam kehidupan yang ada tentu kita diingatkan supaya betul-betul jikalau mereka karena ulah mereka sendiri yang disebut itu adalah kebodohan dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika menderita karena nama Kristus, maka roh kemuliaan, roh Allah itu ada dalam kehidupan. Karenanya kehidupan mereka terus diajak, terus dimotivasi oleh Rasul Petrus agar jangan malu, ya, jangan malu, apalagi jangan takut, harus teguh tegar dalam kehidupan yang ada. Sehingga bagian Alkitab dalam ayatnya yang ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan yang ada, jangan kita malu untuk memperkatakan Kristus itu adalah Allah yang dalam Yesus Kristus yang luar biasa, yang memberi kita tetap hidup dan berupaya walaupun kita semakin digoncang dengan kehidupan seperti orang-orang Kristen pada abad pertama yang mendapat tekanan-tekanan dari pemerintah, tetapi mereka tetap memuliakan Allah, meninggikan nama Allah, bukan hanya dalam perkataan, bukan hanya bicara, tetapi juga lewat tindakan yang nyata yang boleh mereka saksikan di tengah-tengah kehidupan umat yang ada. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pasti bahwa surat 1 Petrus ini memberi motivasi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semangat dalam tanggung jawab pelayanan itu sangat diperlukan bagi kita ibu-ibu untuk tetap berupaya mengisi hidup ini untuk
tetap hidup di dalam Tuhan. Apalagi situasi saat ini kita lebih banyak tinggal di rumah, mengurus anak-anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga. Ya tentu kita diberikan tanggung jawab lagi bagaimana orang harus mengisi kehidupan ini untuk berbuat yang terbaik. Ya, kita tidak sama dengan orang-orang di zaman Rasul Petrus di abad pertama yang mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi tekanan yang kita alami saat ini, penderitaan yang kita alami saat ini adalah bagaimana kita harus melihat kehidupan ini secara rohani, iman yang kokoh, iman yang kuat, semangat motivasi yang tinggi dalam iman, bagaimana kita harus berupaya menjadi ibu-ibu Tuhan yang mengisi hidup ini dengan tanggung jawab iman yang ada. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini yang saya perhatikan adalah bagaimana ibu-ibu yang ada di Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru, dari kolom 1 sampai dengan kolom 22, dalam mengisi kehidupan melalui program dari Komisi Wanita Kaum Ibu di Aras Jemaat. Saya sangat memperhatikan bahwa sudah 4 kali ya dengan saat ini, tapi juga ibadah-ibadah pada waktu-waktu yang lalu, ya memang antusias dari wanita kaum ibu belum 100% untuk mengambil bagian dalam ibadah ini. Karena saya pernah melihat di FB, sementara ibadah jam 5, ada wanita kaum ibu UPK yang mengupload bukan ibadah tetapi masakan yang dia buat pada waktu jam itu. Berarti mengisi hidup untuk beribadah itu belum ada. Belum termotivasi. Dia cuma kasih tuh dia pe cookies ada baking, dia pe ikan ada mau masak. Tidak diingatkan dalam kehidupannya bahwa oh ini kutek sementara ibadah wanita kaum ibu Aras Jemaat. Padahal cuma 1 jam, tidak terlalu lama kita mengisi hidup, datang di hadirat Allah, beribadah kepada Tuhan. Nah, tekanan di masa Kaisar Nero itu tidak sebanding dengan orang sekarang. Ini cuma tekanan, walaupun orang bilang ini COVID-19, ini luar biasa, tidak kelihatan DP virus. Tetapi kalau kita punya hikmat, bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita menjaga sesuai dengan anjuran pemerintah, anjuran gereja. Ya, orang mesti rajin pakai masker, ya, beribadah di rumah masing-masing, cuci tangan di air yang mengalir, ya seperti itu, menjaga jarak, jangan suruh jaga jarak, dorang sendiri, baku-baku polo, walaupun teman, tetapi kita selalu diingatkan untuk jaga diri kita, karena bukan hanya kita, tapi juga ketika kita kembali ke rumah, ada anak-anak, ada cucu-cucu kita yang sedang ada di rumah. Jadi mari ibu-ibu orang ambil waktu kok untuk beribadah. Ya, itu makanan itu masakan itu nanti jo kalau kelar ibadah, semua makan baru orang upload itu makanan-makanan yang orang ada baking. Ini jam ibadah. Isi waktu. Ya, kita harus lebih memantapkan lagi program Komisi Wanita Kaum Ibu ini. Mungkin juga ada tantangan yang ada karena mungkin tidak ada kuota atau apalah, tetapi kalau mau upload makanan ada, ibadah kita tidak memberi diri. Jadi ini sebenarnya ibu-ibu Tuhan ingat wajibmu, ya, bawa pengasihan turut sultanmu. Torang jadi bagaimana Rasul Petrus menggumuli itu dalam doa kepada Allah. Nah, torang ibu-ibu adalah tiang doa di rumah tangga, mendoakan suami kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu-cucu kita. Mari kita menjadi ibu-ibu yang betul-betul menjadi orang-orang yang pendoa yang sesungguhnya, ya. Jangan saat ini karena banyak kita makan makanan yang enak-enak di rumah sehingga perubahan-perubahan yang terjadi. Dorang bilang banyak yang upload, aduh ini muka solebe tembem, ini badan ini solebe naik. Nah,
Jadi yang berubah bukan budi tetapi body yang berubah. Ya, seperti itu. Tapi mari kita lebih semangat lagi. Persoalan dunia, kalau kita ikuti anjuran yang ada, pasti kita akan terhindar dari mewabahnya virus corona ini. Tapi ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang bijaksana. Cari tuh anak, kalau dia nyandak di rumah, cari, jangan kasih biar dia pergi di mana-mana. Apalagi anak-anak masih kecil. Ya, horas falinggir. Kalau suaminya ndak ada bafelinggir, panggil. Karena tuh anak kadang-kala dia bafelinggir karena dia lihat dia papa ada bafelinggir. Tugas kita ibu-ibu, ya. Torang petugas itu. Mari kita lebih semangat lagi dalam motivasi iman, saling mengasihi, tekun berdoa. Walaupun di tengah kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita ibu-ibu. Program Wanita Kaum Ibu Aras Jemaat mari kita topang, ya. Topang ini program ini. Sampai kapan kita harus beribadah di rumah, tapi kita yakin kita akan lebih diberi semangat oleh Tuhan, ya. Rumah menjadi tiang doa, rumah doa bagi kita dalam kehidupan yang ada. Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberi persembahan, kita melakukan di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa kehidupan ini dalam persekutuan beribadah sebagai wanita kaum ibu aras jemaat dari kolom 1 sampai kolom 22. Kami selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, mengisi setiap waktu pemberian Tuhan. Kami tegar, sehat, kuat, diberkati. Aktivitas kami, baik ketika kami harus menjalankan tugas tanggung jawab di rumah, bagi suami, bagi anak-anak cucu, bagi orang tua, tapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, kami harus berada di luar rumah dalam tugas tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan berikan kepada kami. Kami merasa terlindungi dan terpelihara. Penjagaan dan perlindungan Tuhan luar biasa kami alami. Dan kami tetap meyakini bahwa Engkau Tuhan Allah adalah Allah yang luar biasa, ajaib, dan yang penuh kasih. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena motivasi firman masih diberikan lagi kepada kami sebagai wanita kaum ibu aras jemaat. Kami yang duduk dalam persekutuan di rumah masing-masing, memahami bersama bagian firman Tuhan yang memberikan motivasi-motivasi iman bagi kami sekalian agar kami tetap hidup dalam kekuatan-kekuatan tangan kasih Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus menggumuli kehidupan orang-orang Kristen di abad pertama yang mengalami tekanan-tekanan, penganiayaan, ancaman.
di saat mereka teguh berpegang kepada Allah, tetapi iman mereka mau diberikan lagi satu hal, bahwa kehidupan umat di masa lampau senantiasa menjadi motivasi bagi kami di masa kini, agar senantiasa kami tetap bertahan dan percaya kepada Engkau, Sang Tuhan Allah, Raja dari atas segala raja, yang peduli dengan kehidupan kami. Situasi apapun, di saat kami mengalami tekanan-tekanan kehidupan, karena begitu banyak persoalan di saat kami berada di rumah, ada pergumulan-pergumulan, ada persoalan-persoalan yang dihadapi, tetapi kami tetap percaya Tuhan akan tetap memulihkan kami, karena kasih agape, kasih Allah yang luar biasa memberi semangat iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoalah kami bagi Komisi Wanita Kaum Ibu di Aras Jemaat ini, mulai dari Ketua Wanita Kaum Ibu Penatua Ibu Norma Pesik Regar, dalam tanggung jawab pelayanan bersama dengan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota-anggota Komisi Wanita Kaum Ibu. Saat ini kami bersyukur karena ada Komisi Wanita Kaum Ibu dalam persekutuan di ibadah di rumah Tuhan, yaitu Ibu Dr. Eva Rambak Mukuan dan Ibu Feni Lomban Bolang, yang boleh bersama-sama dalam tanggung jawab pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua program Wanita Kaum Ibu Aras Jemaat melalui Komisi Wanita Kaum Ibu. Biarlah segala sesuatu di masa pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat untuk berbuat baik, tidak menyurutkan semangat untuk lebih berupaya bagaimana kami harus berjuang dalam pelayanan, supaya program itu tetap jalan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati koordinator Wanita Kaum Ibu dari kolom 1 sampai kolom 22. Berkati seluruh ibu-ibu yang ada, dengan segala talenta, dengan segala kekuatan-kekuatan kehidupan yang mereka miliki, tapi di dalam Tuhan mereka akan tetap diingatkan bagaimana tanggung jawab bagi sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma, dalam tanggung jawab bagi keluarga yang ada. Buka jalan bagi kami sebagai orang tua, bagaimana kami juga berupaya anak-anak kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang akan masuk baik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan kiranya memberi yang terbaik. Walaupun situasi mencekam, tetapi kami tetap memberi peluang bagi anak-anak kami untuk tetap mengecap pendidikan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Berkati keluarga kami, buka jalan kebutuhan-kebutuhan hidup yang ada, dan Tuhan kiranya akan menolong setiap kehidupan mereka yang dalam pergumulan-pergumulan, karena sakit di rumah sakit, bahkan pemerintah dalam upaya menangani, berada di garda terdepan karena mewabahnya virus corona ini. Ada yang terjangkit dengan virus corona. Tuhan kiranya menolong supaya para medis juga berupaya memberi penanganan-penanganan yang luar biasa bagi kehidupan mereka yang mengalami pergumulan karena COVID-19 ini. Tuhan kiranya akan menolong mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun, ibu-ibu yang berhari ulang tahun, bahkan ulang tahun pernikahan, bahkan juga di tengah tanggung jawab iman yang mereka alami. Mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Berkati kami semua, berkatilah juga kehidupan keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah, anak-anak, suami, istri, orang tua yang jauh dari kami. Tetapi doa selalu kami panjatkan kepada Tuhan, memberi mereka penyertaan yang sempurna seperti Tuhan menyertai kami. Sehat-sehatkan kami Tuhan, berkati kami, berkati seluruh perangkat pelayanan
dalam ibadah wanita kaum ibu aras jemaat pada sore hari ini. Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, dan biarlah persembahan ini boleh mencukupkan kebutuhan pelayananmu. Terpuji namamu Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umatmu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, kita menutup ibadah ini sambil kita melakukan bersama-sama istri yang teramat baik. Dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, demikian ibadah wanita kaum ibu aras jemaat pada saat ini selesai. Diserahkan kepada pembawa acara.
Terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja dan Tuhan dunia yang sudah boleh berkenan menyertai akan ibadah Wanita Kaum Ibu Aras Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanak Weru dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 sehingga semuanya dapat berjalan dengan segala baik, penuh hikmat, dan kita semua terberkati ya ibu-ibu yang berada di rumah tentunya lewat kebenaran firman Tuhan menguatkan kita sekalipun di tengah situasi yang semakin sulit, yang susah, tetapi Rasul Petrus mengingatkan saya dan saudara untuk kita tetap teguh mengandalkan Tuhan karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua atas sepengetahuan Bapa di surga. Yakin percaya Tuhan yang akan menolong menyertai kita. Dan untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada hamba pelayan Tuhan, Ibu Guru Agama Yunita Mamuaya Kilala Sarjana Teologi. Diberkatilah dalam setiap tugas pelayanan pekerjaan bersama dengan suami, anak-anak, cucu-cucu yang terkasih saat ini besok selalu terus. Dan tentunya kami sampaikan juga banyak terima kasih kepada Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Saitun, Penatua, Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Komisi yang kebetulan hadir pada saat ini ada Ibu Dr. Eva Rambak Mukuan yang sudah berkenan hadir, Doktor mohon maaf, dan kemudian Ibu Feni Lomban Bolang juga yang sudah hadir bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah mengambil bagian, teknisi ya, ada pianis, kantornya, diberkati Tuhan Yesus semua. Dan sampai jumpa kita dalam ibadah selanjutnya. Salam sehat, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.